Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Saya ingin kita semua lebih semangat. Kenapa? Karena meskipun belum weekend, kalau saya buka dari buku Karisma Event Nusantara ini, di halaman 83, ternyata dari 27 Januari sampai 22 Februari 2024 sudah ada event yang hadir di Indonesia, dan kita akan bahas itu bersama narasumber kita yang tentunya berkecimpung dalam event tersebut. Tapi saya ingin sapa dulu pendengar yang ada di Antikong, Nunukan, Batam, Bengkalis, Rote, Sumba, Sungai Penuh, Talaut, Bintuhan, Saum Laki, dan juga wilayah perbatasan lainnya yang ada di Indonesia. Dan perlu diingat, Anda bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun lewat website kami voanews.id. Plus nggak cuma mendengarkan, tapi juga bisa menyaksikan kami secara audio visual. Jadi pastikan untuk stay tune di Voice of Indonesia. Apalagi kita akan langsung sapa dua narasumber kami yang sudah bergabung lewat aplikasi Zoom. Dan seperti janji saya, mereka yang bukan mengadakan, tapi lebih tepatnya mereka lah yang paling cocok untuk kita tanya-tanya. Nggak sampai interogasi sih, cuma tanya-tanya aja soal event, yakni Grebek Sudiro. Tapi sebelum saya tanya, kita akan putarkan dulu yang berikut ini. Itu tadi sedikit video promosi untuk event bernama Grebek Sudiro, pendengar, dari Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dan sudah bergabung bersama kami di Voice of Indonesia lewat sambungan Zoom ada Ibu Astiwiana Swastiani selaku Lurah Sudiro Prajan, dan juga Bapak Yunanto, tokoh masyarakat. Selamat pagi Pak dari Jakarta untuk teman-teman yang ada di Solo. Boleh di-unmute Bapak Ibu? Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Asti juga. Iya, ini seneng nih saya nih ngelihatnya, mukanya cerah-cerah ya. Di tengah Jakarta lagi hujan nih Bapak Ibu sekalian. Oke Pak, ini kalau lihat di buku Karisma Event Nusantara memang dari tanggal 27 Januari ya sampai 22 Februari 2024. Ini eventnya sih pasti banyak rangkaiannya ya. Tapi boleh diceritakan dulu nggak untuk pendengar Voice of Indonesia yang belum pernah tahu tentang event Grebek Sudiro? Mungkin saya ingin tanya dulu ke Ibu Astiwiana Swastiani. Apa sih Bu itu Grebek Sudiro? Ya, selamat pagi. Mohon izin menyampaikan bahwa kegiatan Grebek Sudiro merupakan kegiatan akulturasi budaya untuk masyarakat kami di Kelurahan Sudiro Prajan, di mana kegiatan ini memang merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan lokal kemasyarakatan di Solo, di mana di Kota Surakarta itu dari 54 kelurahan, semua kelurahan menampilkan kegiatan budaya dan pariwisata yang merupakan keistimewaan dari masing-masing kelurahan. Jadi Grebek Sudiro sendiri adalah kegiatan unggulan dari kelurahan kami, yaitu Kelurahan Sudiro Prajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai bagian statement kami warga Sudiro Prajan, di mana kami itu ada akulturasi budaya atau pembauran serta harmonisasi kehidupan, tetapi tetap dibingkai dalam sebuah kebinekaan di kawasan Heritage Pasar Gede dan juga Kampung Pecinan yang sekarang menjadi bagian dari Kelurahan Sudiro Prajan. Oke, ini saya sambil buka di Google Maps lokasi Sudiro Prajan ya Bu ya. Ya. Saya pernah ke Solo, mungkin saya melewati Sudiro Prajan tapi nggak tahu di situ tuh Sudiro Prajan karena yang bawa mobilnya teman saya nih. Tapi di sini tentu eventnya melibatkan seluruh masyarakat kan Bu? Iya. Iya, kalau gitu saya mau tanya nih ke Pak Yunanto. Pak Yunanto sebagai tokoh masyarakat, apa sih makna dari Grebek Sudiro yang paling penting? Karena event ini kan diadakan setiap tahun ya. Apa makna yang paling penting bagi masyarakat setempat juga nih, Pak Yunanto? Baik ya.
Selamat pagi. Jadi Gerbek Sudiro seperti tadi disampaikan Bu Asti bahwa ini adalah kegiatan budaya di mana Gerbek Sudiro merupakan simbol harmonisasi antara dua etnis, kolaborasi dua etnis, sekaligus sebagai aktualisasi akulturasi budaya Cina dan Jawa. Dan ini menjadi sebuah tontonan tontonan yang penuh makna filosofi karena kami akulturasi budaya itu tidak hanya slogan tetapi di Sudiro Prajan ini nyata begitu, sehingga ada istilah di Sudiro Prajan itu ampiang itu gulanya gula Jawa, kacangnya kacang Cina. Jadi wujud akulturasi budaya itu benar-benar nyata. Oke, Pak Yunanto, izin Pak boleh geser ke kanan sedikit Pak di kamera biar lebih kelihatan lagi Pak. Iya nih, ini dari studio kontrolnya juga minta gitu Pak. Oke, ini Bapak Ibu sekalian nih kalau saya buka Instagramnya benar ya, Gerbek_Sudiro ya? Benar, ini ada eventnya banyak sekali nih. Kalau boleh tahu nih Bu Asti, ya. Yang paling wajib nih kalau saya datang ke sana, rangkaiannya yang mana sih Bu? Semua rangkaian semuanya itu ya? Semua rangkaian itu karena tadi adalah sebuah akulturasi budaya Cina dan Jawa. Jadi kami memang punya kegiatan seperti yang pertama di tanggal 27 hari Sabtu kemarin 27 Januari 2024 kami sudah melakukan Umbul Mantram. Umbul Mantram itu bersifatnya spiritual, kelihatan sekali bahwa di situ unsur Jawanya ada Bapak. Jadi di situ merupakan kegiatan itu adalah kegiatan ujub syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap berkat yang sudah diberikan kepada kami warga Kelurahan Sudiro Prajan. Prosesi itu kami di kegiatan Umbul Mantram itu menaikkan doa Pak. Untuk setelah kami menaikkan doa akan ada kirap mengelilingi kampung Kelurahan Sudiro Prajan, kemudian dilanjutkan dengan doa dan memperebutkan gunungan atau sedekah bumi. Jadi itu merupakan wujud interaksi sosial kami atas keberagaman budaya serta sebagai wahana kreativitas di bidang kebudayaan. Oke, ini kan tapi kan kalau bisa saya lihat juga nih, ini pasti ramai sekali ya. Kalau misalkan nih saya bukan warga setempat, itu boleh ikutan nggak sih Bapak Ibu? Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum ya? Rangkaian kegiatan kami ya. Oke, Mas. Jadi kalaupun nanti saya tiba-tiba ada saya nih di sana, nggak masalah ya? Tidak masalah, karena ini memang kegiatan, kalau bentuk statement berarti kami ingin menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa keberagaman itu ada di Sudiro Prajan dan sudah menjadi satu kesatuan dalam harmonisasi walaupun kami itu memang berbeda secara fisik, secara tradisi, tetapi akulturasi itu ada di Sudiro Prajan. Oke, dan ini saya ada pertanyaan nih, kan kalau tadi tuh Umbul Mantram itu kan satu hari ya, tanggal 27 Januari. Kemudian ada rangkaian-rangkaian lainnya yang cuma satu hari seperti Karnaval Budaya. Kemudian ada Heritage and Harmony Music cuma satu hari juga. Nah, untuk Bazar Potensi dan Perahu Wisata ini kan tanggal 28 sampai 10 Februari ya Bapak Ibu. Benar. Ini di Instagramnya disebutkan begitu. Itu lokasinya di mana sih Bu lebih spesifiknya? Lokasinya tetap di venue utama kami Pasar Gede Kota Surakarta yang merupakan bagian dari Kelurahan Sudiro Prajan. Kebetulan lokasinya sangat strategis karena Pasar Gede itu merupakan simbol atau ikon Kota Surakarta. Tetapi di seberang jalannya itu ada Kelenteng Tiankoksi. Kelenteng Tiankoksi itu juga representasi bahwa budaya Cina itu. Jadi memang venue utama kami untuk kegiatan Bazar Potensi dan wisata perahu itu ada di Pasar Gede dan juga dekat Kelenteng Tiankoksi. Oke, dan tadi kalau perahu wisata ini berarti ada sungai dekat situ ya Bu ya? Ada. Nah itu kita bisa naik nggak sih Bu? Itu perahunya nanti ke arah mana saja ya? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Yunanto. Baik Pak Yunanto, giliran Pak Yunanto nih sekarang. Boleh diceritakan Pak. Bapak udah naik belum Pak? Wah, sudah setiap tahun. Oh setiap tahun ya, saya belum nih. Kayaknya tahun ini kita ngajuin cuti kali ya Bu Produser. Oke, silakan Pak Yunanto. Baik, jadi sebelum kita naik, kita mesti tahu sejarahnya dulu. Baik. Apa ada wisata perahu. Jadi Kali PP itu zaman dahulu digunakan untuk transportasi air
Jadi perdagangan dari Jawa Timur, kemudian dari pesisir utara, itu lewat Bengawan Solo, kemudian masuk ke Kalibedo. Sehingga wisata air ini bukan hanya sekedar kita ada-adakan begitu, tapi sebenarnya salah satu upaya untuk mengingat kembali sejarah keberadaan Sungai Pepe sebagai transportasi air. Kemudian ketika kita naik di sana, begitu memang sudah berubah. Bentuk sungai itu sudah berubah. Kita hiasi dengan lampion, kemudian kiri kanannya ada mural kebinekaan. Kemudian juga kita masih bisa melihat di sisi kanan itu bangunan-bangunan Cina, begitu. Karena memang model pecinan yang ada di sana itu soft houses yang dulunya terhubung dengan sungai, gitu. Oke, ini saya juga baru lihat lebih detail lagi ya di peta juga di sungainya dekat banget dengan Pasar Gede ya. Jadi nanti para pengunjung yang datang ke event ini nggak perlu jalan jauh-jauh ya. Semuanya ada di satu tempat dan nggak cuma bisa nikmatin eventnya, tapi juga nikmatin berbagai hal yang ada di sana. Dan kemudian ini kayaknya yang salah satu yang paling spesial ini ada karnaval budaya. Boleh diceritakan karnavalnya seperti apa? Baik, itu untuk karnaval budaya yang akan kami laksanakan hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sebagai wujud interaksi sosial dan keberagaman karya budaya sebagai wahana kreativitas di bidang kebudayaan. Itu merupakan, tetap kami berpedoman pada cerminan akulturasi budaya di Sudiro Prajan, tetapi tidak hanya diikuti oleh warga Kelurahan Sudiro Prajan. Bahkan sekarang pesertanya sudah masif dari luar kota sekalipun juga. Karena tahun ini kami difasilitasi oleh Dispora Park Provinsi Jawa Tengah dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Jadi kami memang tahun ini akan berbeda dengan tahun kemarin karena akan ada partisipasi dari beberapa penggiat seni yang sudah terkenal di Indonesia. Oke, boleh diceritain nggak Bu, dari kota mana saja sama pegiat seninya siapa sih? Siapa tahu pendengar Voice of Indonesia ada yang ngefans dengan pegiat seni tertentu terus datang nih ke eventnya. Baik, ada beberapa, mungkin saya tidak terlalu hafal tapi akan saya cari informasi dulu karena kami memang ini untuk masing-masing kegiatan kami berbagi tugas. Jadi untuk beberapa penggiat seni itu dari Magelang yang memang setiap tahun kami undang untuk menjadi bagian dari kami dari Solo Raya pasti diundang. Jadi mulai dari keterwakilan dari Boyolali, Karanganyar yang dekat dengan Solo, Sragen dan juga Magelang itu kami undang. Dan juga untuk tahun ini memang ada beberapa nama baru yang informasinya bahwa ini terkenal di kalangan para penggiat seni, tapi mungkin saya masih mencari di WA atau laporannya ini belum dapat nih Pak. Nggak apa-apa sih, sebenarnya ini bisa jadi bikin orang penasaran ya, kira-kira siapa nih ya. Ya soal kalau udah kita ceritain nih, biasanya tuh orang harus ada elemen surprise-nya dikit ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dan memang tadi sudah disebutkan juga bahwa di tahun sekarang ini ada yang berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk di tahun ini sendiri, kalau untuk tanggal 27 kemarin itu seramai apa sih? Apakah lebih ramai di tahun sebelumnya atau seperti apa Bapak Ibu? Kalau kami bandingkan dengan tahun kemarin, memang tahun ini ramai. Walaupun bahkan mungkin karena kegiatan Umbul Mantram itu adalah kegiatan wujud spiritual ya Pak. Jadi kemarin saat penyelenggaraan Umbul Mantram itu juga hujannya sangat dramatis dan kami melakukan kirap itu ada mantra-mantra. Kami memang untuk kegiatan Umbul Mantram itu kami berkolaborasi dengan Padepokan Brojobuwono, di mana mereka itu berpakaian seperti empu-empu zaman dahulu yang pembuat keris itu Pak. Jadi kami melakukan kirap sepanjang wilayah Kelurahan Sudiro Prajan yang mana kami sangat diuntungkan dengan lokasi kami yang memang berada di jantung kota Surakarta, bahkan melewati depan Pasar Gede yang ada hiasan lampion yang sangat luar biasa itu, dan dilantunkan mantra-mantra suci itu sangat suasananya sangat magis. Jadi dari tahun kemarin itu memang walaupun pesertanya adalah masyarakat kami sendiri karena ini memang kegiatan internal kemasyarakatan kami, namun antusiasme dari wartawan maupun masyarakat sekitar
walaupun dalam kondisi hujan itu sudah sangat luar biasa. Malah hujan bikin jadi lebih Suasananya festif lebih ya. magis Wow. gitu. Kalau event lain mungkin kalau gerimis bubar ya Bapak Ibu ya. Kami pantang mundur. Tantang mundur terus, semangat terus semuanya ya. Dan satu lagi yang belum dibahas adalah Heritage and Harmony Music. Ini tanggal 22 Februari. Ini agak jauh ya Bapak Ibu dari tanggal 10 Februari. Kenapa dipisah? Bahwa karena kami selesai kegiatan tanggal 10 Februari 2024, namun karena setelah tanggal 10, 11 dan 10, 11, 12 dan 13 itu adalah masa tenang. Jadi memang kami tidak ingin mengganggu jadwal yang sudah ditentukan oleh kota, dalam hal ini KPU dan lain sebagainya. Jadi kami akan menggeser kegiatan kami di tanggal 22 dikarenakan memang perlu kami sampaikan bahwa penyelenggaraan Grebek Sudiro ini murni adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi Kelurahan Sudiro Prajan itu juga adalah kelurahan kecil di pusat kota Surakarta. Warga masyarakatnya bahu-membahu untuk bekerja sama dalam segala kegiatan. Jadi termasuk penyiapan kegiatan Grebek Sudiro dan juga menjadi bagian dari pesta pemilu 2024 ini. Wow, ini keren banget ya. Ini keren banget ini. Jadi untuk pendengar Voice of Indonesia yang mau lihat event yang dibuat dari tangan masyarakatnya sendiri, ini harus wajib datang ke rangkaian Grebek Sudiro. Dan tentunya ini bagi pendengar Voice of Indonesia yang tentunya harus ikut pemilu juga bisa diuntungkan ya dengan tanggal 22 Februari. Kalau misalkan dekat-dekat dengan tanggal 14 mungkin ya udah mau pemilu nih, biasanya pada pulang kampung atau stay di kota masing-masing. Jadi buat Anda nanti setelah hari pencoblosan masih bisa datang lagi ke Solo ya untuk tanggal 22 Februarinya untuk ikuti Heritage and Harmony Music. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, boleh nggak kasih satu kalimat yang akan mengundang bikin pendengar Voice of Indonesia nih yang mendengar dari Indonesia atau bahkan luar negeri datang untuk ikut menikmati Grebek Sudiro. Silakan Ibu Asti. Oh saya ya, saya mau memberikan ke Pak Yunanto karena sebagai Pak Yunanto ini adalah orang yang sudah membersamai dari awal kegiatan Grebek Sudiro. Dari awal ya, dari awal sekali ya. Saya baru 2 tahun ini membersamai para panitia dan juga masyarakat, jadi saya rasa untuk hal seperti itu Pak Yun expertnya. Pak Yunanto, baik Pak Yunanto, saya tunggu nih kalimat pamungkasnya. Silakan Pak Yunanto. Baik, lumayan panjang kalimat pamungkas. Nah, saya mesti nambahin. Jadi di kegiatan Umbul Mantra itu selain tadi puja mantra, kami juga melakukan doa lintas agama. Karena memang kami sangat dekat dengan semua agama, ya, 5 agama itu mewakili di sana. Kemudian yang sangat menarik lagi, lokasi kami yang berada di kawasan Pasar Gede merupakan kawasan heritage yang luar biasa, perpaduan pecinan dengan kolonial, karena Pasar Gede merupakan karya Thomas Karsten dan terbentuknya Sudiro Prajan itu sangat lekat dengan sejarah perpindahan keraton, kemudian eksistensi etnis pecinan, itu menjadi suatu menarik. Sehingga ketika mau menyaksikan Grebek Sudiro, tidak hanya pada tanggal-tanggal itu, tetapi sehari sebelumnya proses pembuatan gunungan dan lain sebagainya itu menjadi sesuatu yang menarik untuk diliput serta dilihat. Kemudian juga tadi yang belum disampaikan, bahwa pada waktu Grebek Sudiro itu nanti kita selain kesenian juga akan memperkenalkan potensi kuliner di Sudiro Prajan. Wah, ini yang menarik karena nanti ada gunungan dari masing-masing RW yang isinya kue ranjang, kemudian produk-produk makanan dari RW. Ini menjadi salah satu instalasi yang kami tunjukkan di Grebek ini. Gitu. Baik, wah bicara kuliner langsung lapar nih saya nih. Itu jadi ingat terakhir kali pergi ke Solo tuh, wah nggak berhenti makan enak tuh saya di sana ya. Berarti pendengar Voice of Indonesia juga kalau datang ke sana juga bisa nikmatin kuliner di Solo. Dan Ibu Asti, Bu, kalimat juga nih untuk ngundang pendengar datang ke sana. Baik, Sudiro Prajan adalah bentuk nyata akulturasi budaya, perpaduan budaya, perpaduan tradisi antara kultur Cina dan pribumi Jawa. Apabila ingin melihat bukti nyata tersebut,
datanglah ke ke Sudiro Prajan mengikuti kegiatan Grebek Sudiro, maka akan jatuh cinta dengan Kelurahan Sudiro Prajan dan juga Kota Solo. Akan jatuh cinta dengan Sudiro Prajan. Wow, siapa tahu nanti setelah melihat eventnya jadi lebih sering ya datang ke Kota Solo, khususnya ke Sudiro Prajan. Baik, terima kasih banyak Bu Asti, Pak Yunanto sudah bergabung bersama kami. Semoga acaranya sukses dan tahun depan amin. Kami juga bisa ikutan ya. Jadi saya nggak di studio lagi nih, saya langsung datang ke lokasinya. Baik, Pak Yunanto, Bu Asti, sekali lagi terima kasih banyak. Have a nice day. Sampai jumpa. Have a nice day. Baik, pendengar Voice of Indonesia, itu tadi bincang singkat kami dengan Bu Asti dan juga Pak Yunanto terkait dengan Grebek Sudiro. Jadi jangan lupa untuk pendengar Voice of Indonesia, setiap awal tahun pastikan untuk cek dulu di yang namanya kalender event. Dan yang biasa paling pertama ini pasti Grebek Sudiro. Ini adanya tanggal 27 sampai 22 Februari 2024. Masih ada waktu, masih panjang. Jadi segera pesan tiket pergi ke Solo, khususnya ke Sudiro Prajan, untuk nikmati Grebek Sudiro. Stay tune di Voice of Indonesia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.